Kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta pada keluarganya dan kita sebagai pengikutnya yang insyaallah akan senantiasa berusaha untuk mengikuti apa yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Imam naik mimbar dan melaksanakan salat tarawih, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, yang akan bertindak sebagai imam dan kultum pada malam hari ini yaitu Bapak Haji Deden Komarudin. Selanjutnya, kami perlu informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada sore tadi ya, amanah atau titipan paket atau sedekah untuk santunan sabar, santunan berkah Ramadan untuk anak yatim, duafa dan para guru ngaji telah kami sampaikan kepada mereka yang berhak untuk menerima santunan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Kami doakan semoga apa yang Bapak Ibu sekalian titipkan untuk program sabar dibalas dengan rezeki dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian masih ingin berdonasi untuk program sabar, karena secara seremoni tadi sudah disampaikan, untuk selanjutnya insya Allah apabila masih ada donasi yang terus mengalir ke panitia, maka panitia akan menyampaikan donasi Bapak Ibu sekalian ke tempat rumah yatim atau pihak lain yang berhak untuk menerima secara on spot gitu ya. Jadi panitia yang akan menyambangi rumah yatimnya. Kemudian informasi berikutnya, pada malam hari ini insya Allah anak-anak kita akan mengikuti program Sanlat Mabit gitu ya, malam bimbingan. Silahkan bisa dilaksanakan dengan baik. Kita para orang tua ikut mendoakan. Dan apabila ada di antara kita para orang tua, Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut mendampingi putra putrinya di masjid ini, sangat dipersilakan sekali. Dan tentu saja kami menghimbau begitu ya kepada Bapak Ibu sekalian juga untuk terlibat memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak kita nanti mabit, jadi kita juga terlibat untuk menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak kita akan melihat kita, ayah kita juga sedang beribadah gitu ya. Jadi sama-sama orang tuanya juga bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak kita juga belajar untuk mengenal dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua. Insyaallah juga kegiatan mabit akan berlangsung sampai esok hari ya. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak yang soleh, solehah, yang kelak akan mendoakan kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian informasi berikutnya, insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama marilah bersama-sama kita bersyukur, memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya, berkat cinta, kasih, kemurahan-Nya, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat di masjid yang insyaallah dirahmati Allah, Masjid As-Siddiq. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwa kita tak lupa dengan jasa-jasa beliau, bukti bahwa kita masih mencintai beliau, bukti bahwa kita masih merindukan beliau. Juga kepada para sahabatnya, pada keluarganya, para ahli baitnya, serta kita umatnya hingga akhir zaman. Adik-adik, ya, dengerin ya, oke. Insyaallah pada malam hari ini kita sudah menempati posisi malam ke-20. Ya, ada 10 malam terakhir lagi sebelum kita berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan yang mungkin kita nantikan lagi di tahun depan. Pada kultum yang mungkin juga akan menjadi kultum menutup, karena setelah ini kita ada program mabit, ada sahur bersama dan tidak ada kultum karena ada qiyamul lail. Maka ini mungkin akan menjadi kultum penutup dari bulan Ramadan di As-Siddiq sebelum salat tarawih. Tema yang akan kami bawakan pada malam hari ini adalah tentang 3 pembagian fase bulan Ramadan. Telah masyhur, telah terkenal, semua kita pasti pernah mendengarnya. Bahkan kita mungkin tahu dan hafal hadisnya, bahwa awalu syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Namun karena kita sama-sama sudah tahu, bahkan mungkin sudah hafal, maka nasihat ini mungkin akan menjadi pengingat saja. Pengingat khususnya kepada yang berdiri dan menyampaikan, juga umumnya kepada jamaah sekalian. Semoga ini nasihat yang akan menjadi penyemangat kita untuk 10 hari dan malam terakhir kita sebelum nanti berpisah dengan Ramadan. Awalu syahrul Ramadan rahmah. 10 hari pertama bulan Ramadan adalah rahmahnya Allah, adalah cintanya Allah, adalah kasih sayangnya Allah, adalah kemurahannya Allah. Maka alangkah baiknya kita bersama-sama di awal bulan Ramadan itu berjuang berkali-kali lipat, meningkatkan ibadah setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya, agar mampu kita mendapatkan cinta kasih ini. Karena ia bertaburan, bahkan segala pahala, segala kebaikan dikali-kali lipat di awal sepertiga pertama bulan Ramadan ini. Namun kenyataannya pada masyarakat bahwa 10 malam atau 10 hari pertama bulan Ramadan hanya setengahnya yang kita semangat, hanya setengahnya yang kita ramai. Pada malam hari pertama sampai malam hari kelima penuh masjid. Namun setelah hari ke-6 seterusnya ada kemajuan yang berarti kemunduran. Kemajuan untuk saf-saf masjid, namun kemunduran untuk semangat kita yang mulai kendor, yang ibadahnya ala kadarnya, yang ikut-ngikut. Kalau tetangga ke masjid, ikut ke masjid. Kalau keluarga baca Quran, baca Quran. Sampailah kita kepada awsatuhu maghfirah, 10 malam dan hari selanjutnya, pertengahannya adalah maghfirah. Allah tahu, kita pun tahu bahwa dari kita balik sampai sekarang terlalu banyak dosa yang tak bisa kita hitung. Terlalu banyak masa lalu yang jika kita ingat akan meneteskan air mata kita. Masa lalu kelam yang mungkin kita sudah taubatkan, tapi Allah tahu tak semua dosa-dosa itu hanya berhubungan dengan Allah. Allah gampang, Allah mudah untuk mengampuni dosa-dosa kita yang berhubungan dengannya. Tapi yang berhubungan dengan makhluk, yang berhubungan dengan manusia, bagaimana kalau tidak mendapatkan maaf dari manusia itu?
Makanya Allah memberi tiket, memberi kesempatan, memberi peluang pada 10 hari kedua pada bulan Ramadan untuk mendapatkan, untuk mendapatkan gift itu. Apa itu maghfirah? Ampunan dari Allah. Namun sayangnya kita bukan hanya sudah ala kadarnya, kita bahkan sudah hilang semangat, sudah hilang gairahnya terhadap bulan Ramadan. Dan sampailah kita sekarang pada malam ke-20. Lalu penutup hadis tersebut adalah wa akhiruhu itqan minan nar. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sudah kita berleha-leha, kita beribadah ala kadarnya di 10 awal Ramadan. Cukuplah sudah kita hilang gairahnya. Kita seperti tidak menganggap bulan Ramadan ada di 10 pertengahan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, khususnya juga yang berdiri, untuk saya pribadi, masih ada kesempatan di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tak ada yang menjamin ini Ramadan kita, bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Bisa jadi sebelum menginjakkan kaki di bulan Ramadan tahun depan kita sudah bertemu sama Allah. Bagaimana jika dosa-dosa kita yang dulu, masa lalu kelam kita, atau kesombongan kita yang kita beribadah ke masjid setiap hari tapi merasa lebih baik daripada tetangganya yang tidak ke masjid, bersedekah setiap bulan tapi merasa lebih utama, merasa lebih mulia daripada tetangga-tetangganya, teman-temannya, kerabat-kerabatnya. Atau jangan-jangan bagaimana jika seandainya di lauh mahfuz sana tertulis takdir bahwa nama kita adalah ahli neraka. Kita ditakdirkan untuk bertemu dengan murkanya Allah. Kita ditakdirkan untuk tidak melihat wajahnya Allah. Bagaimana kalau kita yang menyia-nyiakan bulan Ramadan ini sampai 10 malam terakhir nanti adalah bukti bahwa kita adalah ahli neraka, yang tidak Allah ridhoi, yang tidak Allah sukai, yang tidak Allah perhatikan. Cukuplah sudah semua keterpurukan itu. Cukuplah semua kemalasan itu. Cukuplah sudah semua keburukan-keburukan, dosa-dosa, kesombongan kita itu. Mari bersama-sama di 10 malam, 10 hari terakhir kita ini al-itqan minan nar, kebebasan dari api neraka. Semoga walaupun kita di sana itu tercatat sebagai ahli neraka, jika kita memanfaatkan momen ini, mengambil kesempatan ini, benar-benar memaksimalkan, berjuang, memfokuskan perhatian kita kepada 10 hari dan malam terakhir ini, Allah jadikan ini saksi, Allah jadikan ini bukti agar terbebas diri kita yang mungkin harusnya mendapatkan murkanya, mendapatkan cintanya, yang harusnya mendapatkan kebencian dan ditinggalkan olehnya, mendapatkan kasih sayang bahkan pelukannya. Semoga kita sama-sama seperti berkumpul saat ini di Masjid As-Siddiq ini bisa berkumpul nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum terakhir di bulan Ramadan sebelum tarawih. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian mewakili dari As-Siddiq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sama-sama bisa memaksimalkan, benar-benar mengambil nikmat, benar-benar mengambil kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala di 10 malam, 10 hari terakhir ini, dan kita sama-sama berpisah dengan Ramadan dalam keadaan fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.